Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat dosen pembimbing saya yaitu Prof. Usep Suhud, MSI PhD. Lalu dosen pembimbing kedua ada Prof. Dr. Saparudin, MMSD. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah sehingga saya pada saat ini bisa mencoba memaparkan hasil usulan penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Desta Diputranto dengan nomor induk mahasiswa 17088 23055. Saya merupakan angkatan 2023 dari jurusan Magister Manajemen Eksekutif. Pada kali ini saya juga akan mencoba memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh pengungkapan lingkungan sosial dan tata kelola terhadap reputasi perusahaan dan terhadap nilai perusahaan di sektor energi. Penelitian ini merupakan pentingnya aspek keberlanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan tata lingkungan, di mana bagaimana caranya untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan atau stakeholder, lalu menciptakan nilai perusahaan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, untuk ini kita memasuki di pendahuluan. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian, mengapa saya melakukan penelitian ini? Kita lihat tren ESG di era modern ini, tantangan besar yaitu adanya keberlanjutan dari berbagai aspek di lingkungan, sosial maupun tata kelola, juga menuntut untuk mendorong perusahaan untuk tidak lagi fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Lalu juga memperhatikan dampak-dampak operasionalnya pada lingkungan dan masyarakat. Nah, tantangan-tantangan ini semakin kompleks ya karena dengan adanya ekspektasi tinggi dari pemegang saham atau pemangku kepentingan termasuk konsumen, regulator dari pemerintah, lalu ada masyarakat luas, lalu yang lain juga dalam. Nah, nilai perusahaan merupakan sangat penting nih bagi kita nih, bagi sektor energi untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, nilai perusahaan juga tidak mencerminkan performa finansial ternyata, tapi saat ini juga persepsi pasar terhadap prospek masa depan. Nah, fenomenanya di sini eh, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita bayangkan. Menunjukkan adanya sedikit penurunan nih di nilai perusahaan pada sektor energi. Nah, itu yang akan saya angkat. Mengapa bisa turun? Apakah penyebabnya karena faktor lingkungan atau sosial, CSR, lalu atau di tata kelola atau GCG yang eh, pengelolaannya kurang baik seperti itu. Nah, kita lihat di sini ini ada fenomena data di dalam gambar. Kita lihat ini grafiknya, ada contoh, ada empat. Di sini ada Adaro, ada Bukit Asam, ada PGN, lalu ada El Nusa. Fluktuasinya kita lihat di nilai perusahaan dari Adaro walaupun Bukit Asam mengalami peningkatan di 2022, namun juga ada mengalami penurunan. Nah, yang terparah itu ada penurunan tajam di tahun 2023 nih di sini. Rata-rata turun semua di tahun 2023. Lalu untuk PGN di penurunan nih di tahun 2019. Lalu juga kita lihat mungkin ini kepercayaan pada pasar juga menurun ya. Lalu untuk El Nusa kita lihat yang
abu-abu ini dia mengalami stabil ya bisa dibilang konsisten, cuman tidak melakukan peningkatan. Nah, jadi kita dapat lihat penurunan nilai perusahaan di tahun 2023, terutama pada perusahaan yang di bidang energi ini, bisa kita bilang ini kita dalami lagi pengaruhnya itu seperti reputasi, lalu ada keberlanjutan yang tadi sudah saya singgung, seperti di dalamnya ada lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, mudah-mudahan dengan pengungkapan ESG ini kita bisa dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Bisa lanjut kita ke apa aja penataan penelitian yang akan saya ungkapkan di kesempatan kali ini, yaitu terdapat pengumpahan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap reputasi, lalu ada pengumpahan sosial pada reputasi, lalu ada tata kelola terhadap reputasi, lalu reputasi terhadap perusahaan, nilai perusahaan. Nah, tujuannya nih untuk manfaat penelitiannya itu untuk memahami hubungan kausal antara dengan sosial terhadap reputasi, lalu reputasi terhadap nilai seperti itu. Lalu kita juga dapat mengidentifikasi mana nilai-nilai ESG tadi yang paling dominan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu juga memeriksa variabel lain. Manfaatnya yang kita tahu di sini ada dua. Yang pertama teoritis. Ya, teoritis itu khususnya saya nih berada di manajemen strategis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam peran ESG terhadap reputasi dan sangat mempengaruhi nilai. Lalu memperkaya nilai hasanah studi empiris di bidang ekonomi dan manajemen untuk keberlanjutan perusahaan, referensi bagi peneliti di masa yang akan datang. Nah, untuk praktisnya, terutama di kalangan-kalangan perusahaan, kita dapat mengevaluasi dan mengembangkan program ESG untuk lebih struktur dan transparan, lalu memahami pentingnya pengelolaan reputasi perusahaan. Nah, kita lanjut ke kajian pustaka. Sini ada teori-teori. Yang pertama itu ada nilai perusahaan. Menurut Kim, nilai perusahaan adalah persepsi investor nih ya terhadap keberhasilan dalam mengelola sumber-sumber daya dan perusahaannya. Lalu tujuannya nilai perusahaan sendiri untuk memaksimalkan profit nih dan mensejahterakan para pemegang saham seperti itu dan meningkatkan kekayaan para pemilik perusahaan. Faktornya kita coba sini ada lingkungan, environment, lalu sosial, lalu ada tata kelola GCG. Lalu untuk mengukurnya kita gunakan harga saham dikali bagi nilai buku, lalu 100% itu nah namanya PBV, menimbulkan nilai perusahaan semakin tinggi semakin baik. Nah, reputasi ini menurut WIS kepercayaan menyeluruh nih. Jadi bagaimana tingkat perusahaan kita dikenal dan diberi penghargaan oleh umum, halayak umum seperti itu. Lalu aspek-aspeknya itu ada kualitas, kualitas dan keandalan layanan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemimpinan, tata kelola perusahaan, kemampuan perusahaan dalam berinovasi, adaptasi, continuous improvement, lalu pengenalan merek nih, dan kinerja keuangan juga terukur di dalam reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga itu di mana ada pengungkapan lingkungan atau apa environmental. Menurut Longoni dan Caglioni, pengungkapan kinerja yaitu untuk meningkatkan reputasi dan mencerminkan perilaku tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.
Nah, kalau ukurannya saya coba menggunakan proper yang ada di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Itu ada 5 peringkat dari emas, lalu hijau, biru, merah, dan hitam. Lalu di sini ada pengungkapan lingkungan, atau dikenal biasa CSR, informasi non keuangan yang di mana kegiatan perusahaannya terhadap peduli gitu terhadap karyawan, lingkungan, dan konsumen. Nah, cara mengukurnya yaitu jumlah-jumlah item yang diungkapkan di laporan keberlanjutan dibagi jumlah item yang diharapkan itu untuk pengungkapan sosial. Nah, untuk tata kelola sendiri mengatur dan mengendalikan perusahaan menciptakan nilai tambah untuk stakeholder. Nah, prinsip dasarnya ini sudah kita ketahui di berbagai BUMN, terutama nih ada tarif kalau disingkat. Transparansi, keterbukaan, lalu ada accountability, independency, responsibility, dan fairness. Nah, cara mengukurnya yaitu jumlah item sama dengan si Saudi tadi ya, Social Development Index. Nah, kalau ini jumlah item di tata kelola dibagi jumlah item yang diharapkan. Nah, lanjut ke penelitian terdahulu sebenarnya cukup sudah di akhir-akhir ini sih di tahun 2020-an ke atas nih sudah mulai banyak yang melakukan penelitian tentang ESG ini. Coba saya mengambil sudut pandang ini lalu namun ki- kita terapkan di perusahaan energi. Yang pertama itu kita lihat itu ada di Cina. Independennya environmental, social governance, lalu dependennya nilai perusahaan, lalu reputasinya reputasi perusahaan, regresi dan data panel. Dari hasilnya menunjukkan yang pertama ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sosial juga berpengaruh, tata kelola juga berpengaruh. Lalu ESG dikatakan meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu di tahun 2021 ini ada penelitian juga Muhammad Irwan meningkatkan reputasi melalui lingkungan dan sosial. Lalu yang ketiga ada sustainability, clean and reputation, environmental, social governance, teknik analisanya, regresi data panel. Lalu Indra Saputra, the influence of environment, independennya lingkungan di sini. Lalu juga ada organisasional, reputasi, dia mengungkapkan bahwa reputasi dan environmental mempengaruhi signifikan terhadap kinerja bisnis. Lalu yang kelima, Habib Al-Sir, the Impact Corporate Environmental Disclosure and Audit Committee. Di sini kita lihat independennya corporate environmental, lingkungan, lalu dependennya reputasi lingkungan. Pengaruhnya dia bilang positif pengaruhnya terhadap. Lalu di Cina lagi nih di poin 6 ada Jui Chang will known or will like the effect of corporate reputation on firm value. Yang diteliti yaitu independennya corporate reputation, dependennya nilai perusahaan, teknik analisisnya juga sama ya, regresi dan data panel. Yang terakhir kita ada the influence of ESG of hack teknologi. Jadi independennya itu ESG, dependennya itu reputation. Nah, berikut merupakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Nah, dari latar belakang, terus definisi teori-teori, saya coba mengambil kerangka teori dan beberapa hipotesis. Yang pertama, jadi hipotesisnya pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap reputasi. Begini bentuknya. Lalu yang kedua, eh, ada
kan sosial berpengaruh positif. Ini hipotesa saya terhadap reputasi. Lalu ada tata kelola terhadap reputasi juga sangat berpengaruh. Nah, yang terakhir nih reputasi terhadap nilai itu juga berpengaruh positif. Logikanya seperti itu. Nah, kita masuk ke terakhir yaitu metode penelitian. Untuk melakukan penelitian ini. Nah, ini bentuk populasinya, populasi yang kita gunakan kalau di BI, Bursa Efek Indonesia, itu ada 74. Nah, kita karena sampelnya yang sudah memiliki kriteria itu hanya 14, yaitu yang sudah menerapkan ESG dan reputasi yang ada di umum. Jadi kita ambil waktu 5 tahun, itu namanya data series atau data panel dengan perusahaan Adaro, Rafael, El Nusa, Golden Energy, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Mega, Bumi Resource, PGN, lalu ada Medco Energi, Bukit Asam, Petrosi, Silo Maritim. Nah, ini merupakan di daerah industri gitu, maksudnya di sektor energi. Nah, tekniknya saya ini melakukan penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui hubungannya antar variabel. Ini juga eksplanasi karena menjelaskan sejauh mana ESG dan reputasi mempengaruhi nilai. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya coba gunakan data sekunder ya, yang saya ambil dari laporan keberlanjutan, sustainability report, lalu juga ada laporan tahunan itu untuk melihat saham, harga saham, lalu juga harga saham di BI, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kita gunakan data tahun 2019 sampai 2023. Jadi skor-skor lingkungan di situ banyak ada di laporan keberlanjutan. Lalu data reputasi itu saya ngambil dari data jumlah penghargaan. Lalu nilai perusahaan dari price to book value. Nah, analisa datanya saya menggunakan yang pertama itu statistik deskriptif untuk mengetahui data-data awal, lalu menggunakan analisis PET, yaitu untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung ya, jadi terhadap ESG, terhadap reputasi dan nilai perusahaan. Nah, untuk melakukan eh, analisis data ini, kita pertama lakukan uji validitas dan reliabilitas, lalu uji asumsi klasik, juga kita lakukan pengelolaan data panel. Nah, pengelolaan data panel ini kita menggabungkan data time series tadi tahun 2019 dan cross section data yang nama perusahaannya. Uji asumsi klasiknya kita normalitas. Lalu kita melakukan estimasi data panel, yaitu ada tiga, yaitu ada CEM, Common Effect Model, lalu Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Kita lakukan analisis PET untuk menguji beberapa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependence. Lalu ada uji signifikan, uji T dan uji F, lalu dengan koefisien determinasi R square, C square. Nah, ini kita gunakan eFuse karena saya lihat tuh mampu menangani masalah analisa panel ya. Mungkin terima kasih. Ini ada kata-kata hari ini. Jadi di era bisnis keberlanjutan ini tanggung jawab kita tidak hanya terbatas pada bisnis, yaitu kita harus tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi sudah kunci untuk membangun nilai perusahaan yang
tahan terhadap waktu. Yang lebihnya kami mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan di masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.